بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu meminta perlindungan kepada syaitan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan kepada kita. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita meminta kepada jin. Karena ketika kita meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, mereka akan membuat kita semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sampai perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh nalar manusia, dia akan melakukannya. Karena memang jin ini suka menyesatkan manusia. Misalnya jin tersebut biasa dia melalui perantara dukun, ataupun kalau sekarang disebut dengan orang pintar ataupun paranormal. Jadi dukun tersebut mengatakan, carilah air misalnya dari 7 comberan, dan ini sering terjadi. Jadi air comberan tersebut dicari, dikumpulkan, kemudian setelah itu disuruh untuk meminumnya. Menurut kita mungkin itu tidak mungkin, dan itu pastinya tidak bagus untuk kesehatan. Tapi karena dia memang sudah meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, maka dia akan melakukannya. Dan ditambah lagi kebodohannya. Padahal normalnya manusia tentu akan merasa jijik, akan merasa jorok untuk meminum air tersebut. Tapi dia akan melakukannya. Ini biasa untuk kasus-kasus yang dia anaknya ini sudah, ataupun misalnya ada orang yang dia kesurupan tapi tidak sembuh-sembuh. Maka ketika datang ke dukunnya akan menyuruh hal yang seperti ini. Ini adalah masuk dari menambah kesesatan. Sudah tidak, itu pun belum tentu sembuh. Walaupun kita melakukannya belum tentu sembuh. Walaupun misalnya sembuh, kita sudah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa masuk dalam kategori perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qatadah juga mengatakan, jika manusia meminta perlindungan kepada jin bukan kepada Allah, maka sungguh saat itu pula jin telah memberikan gangguan terhadapnya. Jadi ketika ada seseorang yang dia takut, kemudian dia meminta perlindungan kepada jin, maka pada saat itulah jin itu akan mulai mengganggu. Jadi bukan malah pergi, dia akan senantiasa mengganggu agar apa? Agar kesyirikan yang dia lakukan ini semakin besar. Setelah tidak mempan lagi tadi minum air yang kemudian sampai dia memakai jimat. Kemudian nggak mempan lagi pakai jimat, maka nanti baru disuruh untuk menyembelih hewan yang tujuannya adalah untuk jin tersebut. Hewan yang diberitahukannya untuk jadi sesajen itu, yang hewannya akan dikorbankan untuk jin tersebut, itu biasa hewan-hewan yang sulit untuk didapatkan, bukan hewan-hewan yang mudah. Misalnya disuruhnya nanti mencari kambing hitam. Kambingnya hitam semua warnanya.
ataupun ayam hitam, semuanya ayam semuanya. Ayam ini hitam semua warnanya. Enggak boleh atau ada putih sedikit, tidak boleh. Tentu ini akan sulit. Ya, atau ada yang dia menyuruh yang memang tidak mungkin. Misalnya disuruh mencari nanti tikus yang janda ataupun tikus yang yatim, tikus hitam yang yatim, ya tentunya kita akan sulit. Ya, maka ketika tidak bisa memberikan syarat tersebut, ya barulah dia meminta mahar kepada kita dengan uang jutaan rupiah. Ya, ada yang sampai 10 juta ataupun bahkan ada yang sampai ratusan juta. Ini orang-orang yang sudah dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rugi juga dari segi materi. Na'udzubillah min zalik. Ya, jangan sampai kita terjatuh ya ataupun meminta perlindungan kepada syaitan, meminta perlindungan kepada jin. Maka seharusnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, maka pada saat itulah mereka mulai mengganggu kita. Mereka akan mengganggu kita terus-menerus. Ya, bukan malah sembuh. Ya, kalaupun sembuh dia biasa hanya sebentar saja. Tidak lama. Ya, tapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Dan syaitan-syaitan tersebut akan takut kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Ikrimah, ia menjelaskan jin takut kepada manusia sebagaimana manusia takut kepada jin. Jadi sama kondisinya. Ketika kita takut kepada jin, maka seperti itulah jin itu takut kepada manusia. Jadi ketika kita lewat di sebuah tempat, ya, pada asalnya jin itu takut kepada kita. Akan tetapi karena kita sudah takut duluan kepada mereka, ya, maka mereka pun akan semakin berani kepada kita. Ya, awalnya mereka takut, tapi karena kita juga takut, ya, sehingga mereka menjadi berani. Rupanya takut dia, gemetar dia, nah, seperti itu. Makanya kemudian baru jin itu mulai mengganggunya. Bahkan ya, kemudian bila manusia berjalan menuruni lembah, jin pun akan melarikan diri. Ya, jika pemuka suatu kaum berkata, kami berlindung pada penguasa lembah ini, maka jin akan berkata, ya, kita melihat mereka takut pada kita, seperti kita takut kepada mereka. Lalu jin menimpakan kegilaan ataupun kesurupan kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh bangsa jin ketika kita takut, ya. Jadi ketika kita berada di suatu tempat, mereka takut, mereka mulai kabur lah seperti itu, mulai melarikan diri. Tapi karena kita kemudian takut, maka mereka akan balik lagi dan akan membuat orang tersebut kesurupan, ya, ataupun dia mengganggu dengan cara-cara yang lainnya, ya, tergantung keimanan yang ada dalam dirinya. Karena ketika seseorang takut kepada jin, ya, itu masih ada keimanan di dalam hatinya. Ya. Semakin sedikit keimanannya, maka jin tersebut akan semakin mengganggunya, itu akan semakin banyak. Bisa dia nanti menampakkan dirinya, ya, bisa dia dengan menjatuhkan pohon, bisa dengan membawanya pergi kemana, ya, ataupun yang sampai apanya itu bisa dia masuk ke dalam tubuhnya, yaitu membuatnya kesurupan. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, nanti itulah yang disebut dengan
Misalnya dia dari suatu tempat kok tiba-tiba kesurupan dia. Ini biasa disebut kesambet dan lain sebagainya. Karena padahal pada asalnya jin itu takut kepada manusia. Jin itu takut kepada manusia. Makanya kita tidak perlu takut kepada jin. Walaupun mereka menampakkan dirinya ya di hadapan kita tidak perlu takut. Mereka bisa menampakkan di hadapan kita itu hanya sebentar. Ataupun mereka menjatuhkan benda di rumah kita, ya, menjatuhkan piring, ya, dan lain sebagainya, mereka tidak akan tahan lama. Sebentar saja mereka. Ya, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kabur. Ya, bisa jadi ketika mereka ya menjatuhkan barang tersebut, ya mereka takut kepada kita, lari sehingga barang tersebut pun tiba-tiba terjatuh. Ya, jadi kita tidak perlu ya takut kepada mereka dari bangsa jin, karena mereka itu pada asalnya mereka takut kepada manusia. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya jelaskan di sini bahwa yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang menjelaskan meminta perlindungan kepada jin adalah sebuah kesyirikan. Meminta perlindungan kepada jin adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seharusnya ya ataupun tidak pantas seorang muslim itu meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ya, seharusnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ini memang dicampur adukkan. Jadi ada dia meminta perlindungan kepada jin, ya. Kemudian ada juga ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mencampur adukkan ya, antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ini tidak diperbolehkan mencampur adukkan antara yang benar ya dengan kebatilan, ini tentu tidak diperbolehkan. Kalau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi meminta perlindungan kepada jin, kepada setan yang menghuni sebuah tempat. Ya, jadi misalnya datang ke hutan, kita merasakan yang tempat ini tempat yang angker yang dihuni oleh jin, kita tidak perlu meminta perlindungan kepada mereka. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi pengganti yang lebih baik untuk kita, yaitu sebuah doa perlindungan. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa." Ya, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi. Barang siapa di antara kalian singgah di suatu tempat lalu ia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya, maka dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun sehingga ia meninggalkan tempat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Anda semuanya yang mempunyai pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita, silahkan ya kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini.